wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Aisyah MPD selaku Kepala Sekolah SMP 175 Jakarta dan Ibu Dr. Ande Elimer selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya serta guru-guru dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya Nasya Lea Putri selaku Ketua Panitia Pameran Seni kelas 9G ingin mempersembahkan karya seni siswa dan siswi kelas 9G yang berjudul Class Art Diversity. Sekian sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawar merah adalah salah satu tipe tanaman dari genus Rosa yang dijadikan sebagai simbol cinta kasih dan juga untuk menyebutkan perasaan terhadap pasangan. Media, buku, gambar, dan cat air. Ide penciptanya dari internet. Senja adalah pemandangan sore hari menjelang matahari tenggelam ke ufuk barat. Senja itu seperti pertemuan terang dan gelap sebelum masuk waktu malam. Mereka menyatu dan membuat langit seakan-akan berwarna oranye dan sangat indah. Ditemani suara ombak yang bergemuruh dan bergulung sambil menari. Medianya adalah kanvas 30x20 dengan cat akrilik. Ide lukisan muncul saat melihat suasana alam senja sore hari. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang. Pohon juga makhluk hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pohon diibaratkan sebagai simbol kehidupan. Sakura merupakan bunga nasional negara Jepang yang mekar pada musim semi awal April hingga akhir April. Bagi orang Jepang, bunga sakura merupakan simbol penting yang kerap diasosiasikan dengan perempuan, kehidupan, dan kematian. Bunga sakura juga merupakan simbol untuk mengekspresikan ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan kegembiraan. Saya mendapat ide membuat lukisan ini dari internet dengan media buku gambar dan cat akrilik. Bougainville, daun bunga ini biasanya berbentuk hati. Keindahan berasal dari warnanya yang cerah. Warna merah dari bunga bougainville artinya kemakmuran. Saya menggambar bunga ini karena saya sangat menyukai bunga kertas atau bunga bougainville. Media yang saya gunakan adalah kertas dan cat air. Yang saya buat adalah seni grafis datar yang bertema pemandangan matahari terbenam. Alat dan bahannya kertas film berukuran 5R, pulpen lancip, jarum, dan air. Alasan saya menggambar pemandangan matahari terbenam karena menurut saya pemandangan yang indah dan air laut yang menenangkan. Rumah pohon adalah rumah yang didirikan di atas pohon. Rumah pohon biasanya tidak dapat dibuat dalam ukuran yang besar. Tapi nilai lukisan ini adalah sebuah ketenangan. Rumah pohon yang dibangun di tengah hutan tanpa suara berisik kendaraan yang berlalu dengan langit yang cerah tanpa asap dan polusi memberikan sekali ketenangan di alam bebas. Media yang digunakan adalah kanvas berukuran 30x50 cm. Pewarnaan menggunakan cat akrilik. Untuk membuat lukisan tersebut tidak mudah untuk kita berkreasinya. Lukisan tersebut saya namakan lukisan dengan pemandangan yang indah, dengan bulan yang terlihat tampak cantik yang ditutupi oleh pepohonan yang cocok. Dengan adanya bunga-bunga yang berwarna putih menambah kesan sunyi. Dengan perpaduan warna putih dan biru yang menambah kesan jatuh cinta dengannya. Media yang digunakan kanvas dan juga cat air. Ide lukisan ini dari pengalaman diri saya. Cantik dengan sejuta warna. Foto ini pernah saya ikutkan lomba di PP Iptek dengan tema reptil dan mendapatkan juara favorit. Berawal dari keingintahuan untuk mengenal hewan reptil yang berasal dari Galapagos yang bisa dijumpai di Indonesia. Iguana memiliki beragam warna indah. Hal tersebut yang membuat iguana memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan objek foto. Media kertas yang dibingkai. Lukisan yang saya buat ini mempunyai lambang yaitu daun mengajarkan tentang adaptasi. Tanaman yang tumbuh pada tanah akan mengeluarkan daun yang begitu pandai beradaptasi sesuai cuaca dan iklim yang ada. Daun sanggup menyesuaikan pada kondisi alam di sekitar. Ini mengajarkan saya bahwa daun yang ada di dunia ini sangat penting. Ide pencipta saya temukan ada di aplikasi Pinterest. Karyaku ini aku beri nama Gunung Berapi dan Perkebunan yang Tenang. Aku menggunakan bahan dasar kertas film, lalu menggunakan alat jarum pendada dengan menggunakan teknik gores. Karyaku ini berisi dua gunung berapi yang sedang aktif, lalu di depannya ada perkebunan yang tenang. Ya, simpel aja. Karyaku ini berisi
perasaanku, ya perasaan penulis, perasaan pembuatnya saat sedang membuatnya. Ya, dua gunung berapi di sini sedang menandakan ya saat aku membuatnya saat itu sedang banyak masalah, banyak tugas gitu kan. Deadline pada deket-deket, tapi depannya ini menandakan apa menggambarkan ketenangan. Jadi simpelnya meskipun banyak masalah kita harus tetap menyelesaikan dengan tenang karena kalau kita mengerjakannya dengan marah-marah itu nggak akan selesai. Kesederhanaan. Walaupun sederhana namun terlihat indah, bercerita tentang bunga-bunga yang bermekaran di taman. Warna hijau melambangkan kedamaian dan bunga yang berwarna cerah melambangkan keceriaan. Seni grafis cetak dalam kertas cat air. Memamerkan sebuah karya lukisan yang lukisan itu saya terinspirasi dari pengalaman saya yang saya beri tema pohon besar di rawa. Media yang saya gunakan yaitu kanvas dan cat akrilik. Saya membuat karya ini yang terinspirasi oleh kecintaan ibu saya kepada tanaman, dengan tema pohon adalah kehidupan. Untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya pohon di kehidupan ini dan menumbuhkan rasa kecintaan pada alam. Saya melukis karya ini menggunakan alat, yaitu kuas, kapas, dan tisu, dengan bahan cat air, dan buku gambar A3. Sunflower. Makna yang terkandung dari bunga matahari adalah bunga ini melambangkan rasa yang gembira, serta bunga yang melambangkan sebuah harapan, keindahan, dan juga kebahagiaan. Ide untuk melukis bunga matahari ini dari internet dengan media kanvas dan cat akrilik. Lukisan ini berjudul Burung Hantu. Karya ini dibuat dengan menggunakan teknik cetak saring pada kanvas dan menggunakan cat air. Unsur warna pada lukisan ini adalah hitam, orange, dan kuning. Lukisan burung hantu memiliki makna, yaitu dilambangkan sebagai simbol kecerdasan, pendidikan, dan juga sihir. Saya membuat seni grafis bunga mawar yang indah. Isi dari karya seni grafis yang saya buat yaitu bunga mawar merupakan bunga yang indah dan memiliki bau yang harum. Bunga ini sering digunakan dalam momen spesial seperti tanda ungkapan cinta, untuk hadiah Valentine, wisuda, dan anniversary. Bunga mawar yaitu jenis bunga yang terkenal di dunia. Salah satu yang paling populer adalah jenis bunga mawar merah. Media kertas film 20x15, pulpen dengan teknik gores, nata, taran. Senja, dengan nama itulah ia biasa dipanggil. Sinar matahari yang berada di batas garis terbarat cakrawala seakan tak ingin pergi tanpa kesan yang mendalam. Senja itu seperti pertemuan terang dan gelap. Warna biru yang biasanya mendominasi langit di siang hari pun kini berubah dengan cantiknya. Gradasi warna yang ada di langit begitu sempurna dan berujung dengan warna yang paling tua di bagian paling dekat dengan matahari. Ini adalah sebuah hasil karya Vignet yang termasuk jenis ilustrasi berbentuk dekoratif. Menggunakan media yaitu buku gambar A4, Vignet ini diberi nama Flowers Pattern, corak-corak bunga. Makna Vignet ini terdapat ilustrasi karena di seluruh gambar rata-ratanya bercorak lalu bergambar bunga, serta ilustrasi daun melambangkan keteduhan yang mewakili rasa ketenangan. Ida Pencipta, Pinterest. Lukisan ini bertema bunga matahari berwarna orange. Warna orange memberi kesan hangat dan bersemangat, serta merupakan simbol dari petualangan, optimis, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Filosofi bunga matahari melambangkan kesetiaan kepada Tuhan. Saya membuat seni grafis dengan tema angsa. Angsa merupakan hewan yang tergolong dalam keluarga unggas. Angsa memiliki Latin Cygnus atratus. Angsa merupakan salah satu burung air terbesar berwarna putih yang dapat terbang dan memiliki suara yang khas. Media yang saya gunakan adalah kertas, kuas, dan cat akrilik. Ide lukisan saya dari internet. Menggambar menggunakan teknik lukis dan menggambar batik yang berasal dari Yogyakarta dengan perpaduan bunga dan warna gradasi. Pegunungan. Pada lukisan saya kali ini, saya membuat pemandangan pegunungan dengan memadukan warna hitam dan memberikan latar di sore hari. Media yang saya gunakan adalah kanvas. Saya menggambarkan seni grafis tanaman anggrek yang berisikan
Tanaman anggrek ini dapat hidup di dataran rendah dan hutan yang panas. Tanaman ini juga melambangkan keagungan dan cinta. Media yang saya gunakan untuk menggambar adalah cat air, kuas, dan juga kertas gambar. Tangkai dan bunga. Saya membuat seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Ide penciptaannya, kita itu harus kuat seperti tangkai yang menahan beban yang digambarkan seperti bunga. Kita harus kuat menjalani hidup walau ditekan banyak sekali tekanan yang digambarkan seperti angin. Jadi inti dari ide ini adalah kita harus kuat dalam menjalani hidup walau banyak beban, banyak tekanan dari mana. Pada karya ini, saya membuat seni grafis menggunakan teknik cetak tinggi dengan media waterpaper dengan menggunakan kentang dan pelepah pisang dan juga cat air. Saya membuat seni grafis dengan tema bunga melati dengan unsur batik di dalamnya. Maknanya melati melambangkan kesucian, keagungan dalam kesederhanaan dan ketulusan, melambangkan keindahan dan kerendahan hati. Karena meskipun tumbuh di semak-semak, bunga melati memiliki wangi yang semerbak. Aroma dari bunga ini sering menjadi sebuah lambang cinta serta kasih sayang. Saya terinspirasi karya ini dari internet. Saya membuat seni grafis bertema lumba-lumba. Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan yang cerdas dan tangkas. Kehadirannya selalu membuat orang tertarik untuk memperhatikannya. Lumba-lumba melambangkan teman, kebahagiaan, kehidupan sosial, dan kemampuan beradaptasi. Media yang digunakan adalah kertas HVS dan cat akrilik. Ide pencipta saya dapatkan dari internet. Suasana malam diterangi sinar bulan. Langit malam merujuk kepada langit yang terlihat pada malam hari. Istilah ini biasanya terkait dengan astronomi serta benda langit seperti bintang, bulan, dan planet yang tampak dengan jelas setelah matahari terbenam. Sumber cahaya alami pada malam hari meliputi cahaya bulan, cahaya bintang, dan pijaran udara. Medianya adalah waterpaper A5 dengan cat akrilik. Berawal dari keinginan saya untuk menggambarkan langit malam ke dalam sebuah lukisan. Flowers bloom in the blue sea, yang berarti bunga bermekaran di laut biru. Lukisan ini memiliki makna tersendiri. Adanya ilustrasi yaitu lautan tanpa ombak yang membentang luas, menggambarkan ketenangan hati, damai, dan tentram. Serta ilustrasi dari bunga yang bermekaran melambangkan kenyamanan dengan sorot matahari yang mewakili rasa kehangatan. Bunga memiliki warna yang cantik bervariasi sehingga membuat banyak orang menyukai karena keindahannya. Hal itu yang membuat bagian pada bunga di sekelilingnya sangatlah banyak. Ini adalah sebuah hasil karya lukisan seni rupa 2 dimensi menggunakan cat akrilik di atas media kanvas berukuran 20x30 cm. Mengapa lukisan ini menarik? Dikarenakan adanya berbagai makna di setiap goresan lukisannya. Lukisan yang saya buat mempunyai makna yaitu kesunyian dan ketenangan dalam sebuah pemandangan di daerah pegunungan. Alam yang terdapat banyak pegunungan mengingatkan kampung halaman saya yang sudah lama saya tinggalkan. Karya saya merupakan karya seni 2 dimensi dengan teknik lukis menggunakan cat akrilik di atas kanvas berukuran 20x15. Ide pencipta dari imajinasi saya sendiri. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang menjadi salah satu unsur utama dalam fotosintesis. Oleh sebab itu, daun menjadi bagian penting bagi pertumbuhan tanaman. Media yang saya gunakan adalah kertas dan cat akrilik. Ide seni grafis saya dapatkan dari internet. Pemandangan alam yang indah. Tidak hanya kagum, seringkali pemandangan indah juga membuat seseorang menjadi lebih bersyukur. Pasalnya, di balik keindahan yang terlihat terdapat nikmat dan kebesaran Tuhan yang Maha Agung. Keindahan alam merupakan anugerah yang tak terhingga, sebab pemandangan indah bisa menjadi obat mata, hati, dan pikiran yang semulanya suram menjadi lebih jernih kembali. Tak heran pemandangan indah selalu membuat mata terkagum-kagum. Medianya paper water ukuran A5 dan cat air. Saya terinspirasi dari internet melalui sosial media. Lukisan gambar ranting bunga sakura yang berjudul Keindahan Musim Semi. Saya membuat seninya terinspirasi dari sosial media dan dari keindahan yang ada di negara Jepang.
Apa sajakah bahan-bahan yang ingin diperlukan untuk membuatnya? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kertas gambar untuk melukisnya, dan yang kedua cat air, yang ketiga kuas untuk melukis ranting pohon bunga sakura, dan yang terakhir adalah cetakan kentang kecil dan besar yang sudah dibentuk bunga sakura yang diberi cat air berwarna merah muda, lalu dicetakkan di bagian ranting-ranting pohon bunga sakura. Lukisan ini menggambarkan pemandangan alam yang menggambarkan pemandangan gunung disertai air terjun yang mengalir deras. Inspirasi dari internet, tepatnya di internet. Bahan dan alat yang digunakan: cat air atau cat akrilik, media kanvas, dan juga palet. Baiklah, telah kita saksikan karya seni 2 dimensi yang telah dibuat oleh siswa dan siswi kelas 9G. Dengan berakhirnya presentasi karya tersebut, berakhir pula pameran seni virtual dari kelas 9G. Saya Kira Herma Prasetya selaku Wakil Ketua Pameran Karya Seni Rupa Virtual dari kelas 9G pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.